Mari kita gunakan waktu yang sangat prima, ya, momentum prima bagi kita setiap pagi, saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Inilah kesiapan kita untuk menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu lah ya Tuhan, pagi hari ini kami bisa melihat hari baru yang sangat terang. Untuk kami bisa melihat kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Diberikan kami kesehatan yang baik, pikiran yang diterangi oleh kuasa firman-Mu, dan juga ikatan kasih yang mempersatukan kami semua di dalam persekutuan kami yang kudus, yang kami kasihi dan yang kami cintai. Oleh karena kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kami satu persekutuan yang kudus untuk bersama-sama kami belajar, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, hari ini juga hari yang baru, berkat yang baru bagi kami semua. Sukacita kami dipenuhkan. Untuk itu kami bersyukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan bersama-sama melanjutkan penelusuran kita, saudara-saudaraku, terhadap bagian-bagian yang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sangat jelas bagaimana Tuhan memperlakukan hidup kita saat ini begitu istimewa. Di dalam Kristus Yesus kita memperoleh seluruhnya, dan sekarang kita boleh merasa teduh di dalam Kristus. Saudara-saudara dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Dan kita selalu tersadar, Bapak Ibu Saudaraku, memperhadapkan diri kita dengan meresponi panggilan Tuhan untuk kita semua, supaya kita menyadari bahwa tidak ada tempat bagi kita untuk berpikir hal yang lain yang berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mengerti bahwa kebergantungan kita kepada Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan kita supaya kita selalu bisa melihat bahwa apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata berdasarkan iman. Hanya melalui iman, karena iman yaitu kesetiaan Kristus adalah kecukupan bagi kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan telah sampai kepada kita semua dengan sempurna. Dan sekarang saudara-saudara dan saya terus melangkah dengan panggilan kudusnya Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, saudara-saudara. Kita menyadari bahwa posisi kita di dalam Kristus Yesus adalah merupakan dasar yang paling kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara dan saya akan terus-menerus terkonfirmasi bahwa di dalam Kristus Yesus posisi kita dipertahankan oleh Roh Kudus. Amin. Kita tidak bisa mempertahankan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mempunyai kesanggupan untuk menghadirkan Roh Kudus. Ya, kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal.
ya saudara-saudara dan saya tidak bisa mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pencapaian-pencapaian kita, terlalu lemah. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memperoleh itu hanya karena anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada kita melalui iman. Jadi saudaraku, sistem daripada perbuatan baik kita itu divalidasi. Ya, sekali lagi, sistem daripada perbuatan baik kita tidak divalidasi ya oleh apa-apa yang kita usahakan sendiri, seperti dunia mengusahakan bagaimana mereka supaya terlihat lebih baik, bagaimana mereka berusaha untuk memelihara tradisi-tradisi yang menjadi identitas mereka di dunia ini. Tapi saudara dan saya, ya, identitas kita diusahakan dan terpelihara tetap oleh Yesus Kristus yang sudah melakukannya bagi kita semua dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Di sanalah tergambar semua, ya, segala sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan terpancar atau dipantulkan. Amin. Dipantulkan, dipancarkan oleh kebenaran Allah. Ya, bukan kebenaran kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga disitulah Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sangat luas, Bapak Ibu Saudaraku, maknanya. Ya, kenapa demikian? Karena manusia itu mudah sekali jatuh kepada satu sifat membanggakan diri, ya, membenarkan diri. Dan saudara-saudaraku, terlebih lagi karena memang pernah, ya, ini penting Bapak Ibu Saudara pahami dengan baik, ya, karena memang pernah Tuhan, ya, pernah Tuhan itu menjalankan sebuah program kepada manusia melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, melalui sebuah perjanjian covenant, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pernah Tuhan itu, ya, menjalankan sebuah program di mana manusia itu dinilai kebenarannya dari perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dengan baik penjelasan firman Tuhan ini, ya, supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah kaprah atau tidak salah menggambarkan kesaksian saudara kepada orang-orang yang membutuhkan kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi memang Tuhan itu pernah menjalankan sebuah program kepada manusia, ya, kehendaknya yang besar melalui umatnya Israel, bahwa melalui perbuatan-perbuatan baik manusia itulah yang membedakan siapa yang sesungguhnya berkenan kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Ya, dan saudara-saudara, diikuti dengan satu perbuatan yang nyata, ya, sebagai pilihan yang tepat untuk menandakan, ya, tanda-tanda orang yang beriman adalah harus mempersembahkan korban-korban, ya, korban-korban hewan, ya, korban darah, ya, dan berbagai pengorbanan-pengorbanan secara duniawi, ya, persepuluhan dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, korban dengan merayakan hari-hari raya, ya, tahun-tahun yang khusus, ya, untuk memperlihatkan bahwa siapa yang benar di hadapan Tuhan, siapa yang tidak, melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan telah tentukan
di dalam serangkaian perintah-perintah hukum Taurat itulah, maka manusia bisa dibedakan siapa yang benar di hadapan Allah dan siapa yang tidak. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ketika Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan sebuah tanda bagaimana Tuhan menilai siapa yang beriman atau tidak, ya, adalah dengan mempersembahkan korban darah hewan. Dan itu kita bisa dengan begitu kita bisa memahami mengapa Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain, ya, yang mempersembahkan korban dari hasil pertanian, sedangkan adiknya Habel itu mempersembahkan korban darah domba yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai tanda siapa yang beriman atau tidak, ya. Nah, saudara-saudaraku, demikian seterusnya Abraham, Nuh, ya, sesudah selesai mengalami penyelamatan daripada peristiwa air bah, ya, Nuh juga langsung melakukan hal yang sama, mempersembahkan korban di atas mezbah. Begitu juga dengan Abraham, dan bahkan Abraham sendiri, saudara-saudara, pernah mendapat ujian iman yang tertinggi, di mana dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya, sebagai tanda bahwa Tuhan melihat, bukan Tuhan melihat, bahwa Tuhan ingin agar manusia melihat perbuatan Abraham itu adalah merupakan tanda yang sangat nyata bahwa dia adalah orang beriman. Dan lebih rinci lagi, ya, perbuatan-perbuatan baik itu dituntut oleh Tuhan melalui sebuah bangsa, ya, sebuah negara yang dibentuk oleh Tuhan, yaitu Israel. Mulai dari tanah Mesir, dari masa di mana bangsa Israel diperbudak, ya, di tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan itu adalah selalu melalui tanda-tanda ajaib. Dan Firaun, ya, dengan segala kekuatan kegelapannya, ya, dengan segala pikiran jahatnya, dengan segala kuasa kuasa kegelapan yang dia miliki, menunjukkan juga tanda-tanda, ya, tanda-tanda keheranan yang palsu, ya, ketika Musa diutus oleh Elohim, diutus oleh Yahweh untuk membebaskan umatnya Israel dari perbudakan Firaun, bangsa Mesir, dengan tanda-tanda di mana tongkat Musa menjadi ular. Maka ahli-ahli nujun dan juga dukun-dukun daripada Firaun pada saat itu juga melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Tetapi kita lihat di situ, saudara-saudara, ya, dari cerita Alkitab yang kita baca, bahwa akhirnya tongkat Musa lah yang memakan habis, ya, yang sudah menjadi ular, ya, memakan habis tongkat daripada dukun-dukun yang sihir-sihir, para pesihir yang ditampilkan oleh Firaun. Jadi Bapak Ibu Saudara, tulah, ya, 10 tulah tanda-tanda keheranan, ya, yang nampak di depan mata, siapa yang benar, siapa yang tidak, itu Bapak Ibu Saudara sudah melekat di dalam diri bangsa Israel. Dan itu mengalami suatu sejarah yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang-orang Israel selama 40 tahun lamanya, mereka tidak perlu bekerja, ya, seperti kita sekarang ini. Mereka tidak perlu lakukan itu, mereka tidak perlu menabung, ya, mereka tidak perlu mempersiapkan diri mereka di pagi hari untuk berangkat bekerja, tetapi mereka bisa mendapatkan makan, minum, semua terpelihara oleh Tuhan tanpa mereka bekerja selama 40 tahun. Nah, itulah
ketika Tuhan menurunkan manna ya dari sorga untuk menjadi makanan dan minuman untuk membuat orang Israel bertahan selama mereka berjalan di padang gurun. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak berarti bahwa ketika saat ini firman Tuhan oleh Rasul Paulus mengatakan siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan, tidak berarti telah mengubah bahwa Tuhan itu tidak berkuasa, bahwa Tuhan itu tidak mampu, bahwa Tuhan itu tidak bisa memelihara hidup orang-orang percaya seperti yang dilakukannya kepada bangsa Israel. Tetapi semuanya semata-mata adalah bahwa cara Tuhan, amin, cara Tuhan itu memelihara manusia menurut rencana dan program Tuhan itu sendiri berbeda. Bukan Tuhannya yang berubah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap, tetapi cara Tuhan, amin, cara Tuhan memperlakukan umatnya, cara Tuhan membimbing dan mengajari umatnya itu berbeda, tidak sama Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah kita harus menemukan dari firman Tuhan bagaimana sebenarnya Tuhan saat ini memelihara kehidupan kita, supaya kita jangan mencampur-campur adukan semuanya Bapak Ibu Saudara. Seperti di kekristenan saat ini semua campur aduk Bapak Ibu Saudara, ya. Campur aduk semuanya. Pokoknya yang penting kedengaran baik dari mimbar-mimbar gereja ya oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Kalau itu sudah masuk akal, sudah amin, amin. Ya semua diaminkan Bapak Ibu Saudaraku, tapi ya kita kalau memang kita serius dalam menjalani kehidupan beriman kepada Kristus saat ini, saudara dan saya harus benar-benar masuk pada program rencana rancangan Allah yang spesifik, yang khusus, yang istimewa, yang sangat berbeda dari yang lainnya. Saudara harus benar-benar masuk kepada kebenaran yang seutuhnya yang Tuhan sedang lakukan, sedang kerjakan saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat beberapa hal, contohnya bagaimana kita meresponi kehendak Allah tentang Roh Kudus sekarang ini bekerja permanen tinggal di dalam diri kita, sehingga kita boleh yakin dan percaya bahwa posisi kita di dalam Tuhan Yesus bukan kita yang mengerjakan. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu bukan suatu hal yang sangat sulit dipahami saudara-saudara. Ketika kita misalnya membayangkan ya atau memikirkan sedikit, mengingat bagaimana kita lahir ke dunia ini sama sekali bukan karena usaha diri kita sendiri, bukan? Ya, tapi ada yang mempertaruhkan nyawa, yaitu ibu kita sendiri. Ya, ibu kandung kita sendiri masing-masing. Itulah yang mempertaruhkan nyawanya, ya, yang menumpahkan darah supaya kita masing-masing hadir ke dunia ini, lahir sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, yang mengandung kita ya di dalam kandungan dan sampai melahirkan kita hadir di dunia ini. Bukan kita Bapak Ibu Saudara yang berusaha maka kita hadir ke dunia ini. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang berusaha supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita yang menjadikan kita diakui menjadi anak Allah. Ya, anak bayi, anak kecil yang baru lahir, bagaimana dikatakan perbuatan-perbuatan dia ya yang dijadikan sebagai pengakuan bahwa dia menjadi seorang anak di dalam keluarganya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya yang pertama mengakui dia, amin, mengakui anak itu. Nah sama seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya, pengakuan ya akan keberadaan kita di hadapan Allah itu adalah oleh karena pekerjaan Allah, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena Allah sendiri yang pertama-tama mengenal kita, mengenalkan kita, memperkenalkan diri kita ya Bapak Ibu Saudaraku kepada keluarga Allah
ya di dalam kekekalan, di dalam surga, itu Allah sendiri yang pertama-tama melakukannya. Ya, dan oleh karena itulah saudaraku, maka ya kita coba melihat satu bagian yang sangat penting. Ya, ini akan lebih menajamkan kita untuk bisa memahami maksud daripada ya perkataan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yakobus pasal 2, ya, Yakobus pasal 2, di mana Yakobus pasal 2 ini adalah bagian firman Tuhan yang paling banyak disalahpahami orang, ya. Ya, paling banyak disalah mengerti. Salah satu adalah Yakobus pasal 2. Mari saudaraku, ya, kita lihat Alkitab kita di Yakobus pasal 2, ya. Saya akan membacakan di situ judul perikopnya, saudara-saudara. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, di sini banyak orang yang tersandung dengan ayat firman Tuhan ini karena mereka menafsirkan sendiri menurut keinginan mereka. Ya, tapi kita akan mempercayai apa yang Tuhan katakan menurut firman itu sendiri. Kita lihat di Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17, ya. Saya akan membacakan langsung saja. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Benar apa tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, benarlah. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan ini sungguh benar. Tapi kebenaran ini ditujukan kepada siapa? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang tidak membagi firman kebenaran dengan tepat langsung mengatakan, ya kepada kita orang Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen sekarang ini sudah bisa dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Siapa contohnya, Bapak Ibu Saudara, yang bisa dikatakan karena perbuatan-perbuatannya, maka dia dibenarkan? Bapak Ibu Saudara bisa tunjuk kepada saya? Bisa kasih tahu nama-nama orang-orang yang sudah dianggap bahwa dia benar karena perbuatan-perbuatannya? Apakah pimpinan gereja? Apakah pendeta, gembala, atau apalah Bapak Ibu Saudara? Ya, pimpinan agama? Siapa saat ini yang Bapak Ibu Saudara bisa kasih tahu sama saya bahwa dengan perbuatan-perbuatannya dia sudah menjadi orang yang benar? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang dianggap sudah berbuat baik di hadapan Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi firman ini, saudaraku, ditujukan secara khusus kepada umatnya Israel. Kita lihat di ayatnya yang ke-20. Ya, Yakobus berbicara tentang bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, bahwa melalui perbuatan-perbuatan mereka, ya, yang disertai oleh Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan di antara mereka, maka dengan itulah, ya, manusia bisa melihat bahwa orang-orang Israel itu adalah umatnya, miliknya Tuhan. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen mempercayai bahwa tidak mungkin keselamatan itu hanya melalui iman. Mereka tersandung oleh ayat ini, ya, oleh ayat firman Tuhan ini. Sehingga kalau saudara menyaksikan kepada mereka bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman, mereka tidak akan bisa terima, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Firman Tuhan ini jelas-jelas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai keselamatan hanya melalui iman? Ya, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus belajar satu hal ketika kita membaca firman Tuhan, ingin menemukan arti yang sebenarnya, kita harus menjawab pertanyaan siapa yang berbicara kepada siapa,
dan apa yang dikatakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus berbicara kepada siapa? Kita lihat di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1, saya akan membacakan kepada saudara-saudara semuanya. Ya, saudara bisa menyimak dengan baik. Dikatakan, Yakobus pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, saudara bisa pikirkan dan membaca di Alkitab kepada ke-12 suku di perantauan. Siapa 12 suku ini? Ya, apa ada suku saudara di sini? Apa ada suku Batak di sini? Apa ada suku Jawa di sini? Di dalam jumlah 12 suku ini, apa ada suku Betawi? Ya, apa ada suku Ambon, suku Manado? Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Ya, 12 suku ini berbicara 12 suku bangsa Israel. Kepada mereka lah Yakobus menulis surat ini, menulis firman ini, bahwa adalah mereka mempercayai dan Tuhan menginginkan supaya mereka mempercayai bahwa mereka harus menunjukkan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki berdasarkan hukum Taurat yang telah menjadi dasar daripada kehidupan dan tata kehidupan ya daripada bangsa Israel. Mereka akan diukur dari mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Tuhan kepada mereka untuk membedakan dari bangsa-bangsa lain. Jadi itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, tidak heran ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk mengkonfirmasi, ya, untuk mengkonfirmasi kehadirannya kepada umatnya Israel dan akan menunjukkan berbagai tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, ya, penyembuhan-penyembuhan, mengusir setan dan seterusnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, untuk mengidentifikasi dirinya sebagai Mesias bangsa Israel adalah pasti memperlihatkan tanda-tanda ajaib dari perbuatan-perbuatannya, ya, karena dia datang kepada umatnya Israel. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, tepat sekali Yakobus mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan iman, harus dengan perbuatan-perbuatan menunjukkan bahwa orang-orang Israel itu adalah benar-benar umat pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita akan membaca ya dari langsung saja kita lihat. Ya, satu lagi sebelum kita ke Roma pasalnya yang keempat, kita telusuri dulu di Roma pasalnya yang ke-10 ya. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Roma pasal 10, saya akan membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bangsa Israel, di mana mereka ya harus diukur, ya, diukur dari perbuatan-perbuatan mereka, apa yang dinilai sebagai kebenaran bagi mereka, ya, bukan bagi kita, bagi mereka. Di Roma pasal 10 ayatnya yang kelima, saya akan membaca dari ayatnya yang keempat. Roma pasal 10 dari ayat 4 sampai 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang-orang yang percaya. Itu bagi kita sekarang ini, ya. Setelah Kristus menggenapi seluruh tuntutan daripada hukum Taurat di atas kayu salib dengan korban kematiannya, korban darahnya, Bapak Ibu Saudara, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat sehingga kebenaran bukan lagi karena perbuatan-perbuatan, tetapi oleh karena iman. Itulah kebenaran yang Allah inginkan diresponi oleh setiap orang yang percaya saat ini. Di ayatnya yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Jadi ada kebenaran karena hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, yaitu orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, perbuatan-perbuatan itulah yang akan menjadi faktor yang objek yang bisa dinilai untuk mengerti
apakah seseorang itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Dan itulah menjadi milik daripada orang-orang Israel di hadapan Tuhan. Ya, seperti itulah mekanisme menilai benar tidaknya orang di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dijadikan sebagai umat pilihannya yang akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Kita adalah, kewargaan kita adalah di dalam surga sebagai tubuh Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus sesudah naik ke surga menyampaikan kebenaran kita? Apakah sama Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat saudaraku di dalam Roma pasalnya yang keempat. Saya akan membaca ayatnya yang kelima. Langsung saja ayatnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, yang tidak melakukan, tidak bekerja, ya. Kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang berdosa, orang durhaka, imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Ya, di dunia ini Tuhan menghargai orang yang mempercayai bahwa hanya melalui imanlah saat ini manusia berkenan di hadapan Allah. Ya. Dan oleh karena iman ini adalah merupakan hasil daripada penebusan darah Kristus, maka di dalam iman ini, di dalam kebenaran karena iman ini, saudara-saudara dan saya mempunyai sebuah, kalau bisa saya pinjam, harta karun. Harta karun ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, di mana saudara-saudara dan saya akan ya berdampak. Ya, kita akan menerima dampak daripada perbuatan-perbuatan kita oleh karena kasih karunia yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai format daripada ya, acuan daripada perbuatan-perbuatan baik kita adalah mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itulah saudara-saudaraku, sebabnya maka akan selalu terkonfirmasi bahwa perbuatan-perbuatan baik saudara-saudara bukan karena kekuatan kita sendiri lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku ada saat ini sebagaimana aku ada adalah semuanya bukan karena perbuatanku, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, yaitu di mana Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan dengan cuma-cuma, dan kita sekarang memperoleh ya kehidupan yang kekal, dan berjalan terus di dalam keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita semua diperbaharui dari hari ke hari, di dalam konsep, di dalam lingkup dan format kebenaran yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan lagi karena ya usaha perbuatan kita sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang mengerjakan segala kebaikan di dalam kehidupan kita, dan kita respon itu melalui iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan, adapun hidup kami ini, kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Amin. Dari kepercayaan itulah saat ini saudara-saudaraku yang sangat diapresiasi oleh Tuhan, kalau kita membangun sistem kepercayaan. Ya saudara-saudaraku, itulah saat ini yang memvalidasi ya hubungan saudara dan saya, dan hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan Kristus, divalidasi oleh sistem kepercayaan.
Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan di antara sesama kita dan di antara bahkan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya bisa kita setiap hari kita bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya, karena perbuatan-perbuatan kita itu tidak terlalu bisa memvalidasi kebenaran Allah, ya, tidak bisa itu menjadi andalan, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk mengatakan bahwa kita ini cukup untuk menyatakan kita benar. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak satupun manusia di dunia ini, siapapun dia, orang percaya ataupun orang tidak percaya, tidak bisa mereka mengklaim. Ya, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka menjadi benar karena perbuatan-perbuatannya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita bisa menjadi benar dan hanya bisa benar, saudara-saudaraku, oleh karena kita mempercayai kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itulah yang kita masing-masing tanamkan di dalam hati kita, bahwa kebenaran Kristuslah yang menjadikan kita bisa saling percaya satu dengan yang lain. Amin. Itulah yang mempersatukan kita di dalam kehendak Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara dan saya, ya, tidak lagi diperkenankan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki kedudukan yang sama. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki penebusan yang sama. Di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara mempunyai harta kekayaan yang sama. Dan kita diperlakukan oleh Allah, saudara-saudaraku, sama-sama sebagai orang-orang yang dikasihinya. Maka kita harus belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Menghargai satu dengan yang lain, menjadikan persekutuan kita, kebersamaan kita, dan hubungan kita menjadi harmonis. Karena kita tahu, saudara-saudara dan saya tidak boleh bermegah, karena semuanya yang kita terima ini adalah hanya karena anugerah Tuhan semata. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu langkah, ya, yang sangat menggugah hati kita untuk senantiasa bisa erat bersatu, saling mendoakan dan saling mendukung di dalam upaya di mana kita bersama-sama bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan ini, dan supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat kasih karunia-Nya kepada banyak orang. Selagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, saudara-saudaraku, kita harus menyaksikan Injil keselamatan kepada semua orang. Amin. Karena itu, kalau bisa dikatakan apa tandanya bahwa kita ini sedang bertumbuh di dalam kebenaran Kristus adalah ketika kita mempunyai kerinduan yang besar untuk membagikan Injil kepada orang lain, karena di situ kita sedang menyatakan perbuatan Allah yang sempurna melebihi daripada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus yang menolong kita untuk memahami semua rencananya yang sangat luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau membukakan kerangka berpikir kami melalui kasih karunia-Mu untuk menyatakan selalu pengakuan iman kami bahwa kebenaran kami adalah kebenaran yang telah dikerjakan oleh Kristus dengan sempurna, sehingga kami tidak lagi mengandalkan pikiran-pikiran kami yang lemah, tetapi kami mengandalkan pikiran Kristus yang hebat, yang unggul, dan yang istimewa, dan yang mampu mengubah hidup kami setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih saudaraku, ya, salam semuanya.